Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis Shopee. Namun sebelum mulai ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Vina Yuliana, NPM 224010113, beserta rekan-rekan saya yang lainnya. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meli Astuti dengan NPM 224010112. Perkenalkan, nama saya Nadia Clarissa dengan NPM 2240101114. Perkenalkan, nama saya Intan Listiani dengan NPM 224010115. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya. Materi pertama adalah latar belakang. Shopee adalah platform e-commerce yang didirikan pada tahun 2015 dan telah berkembang pesat menjadi salah satu marketplace terkemuka di Asia Tenggara dan Taiwan. Dikenal dengan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai fitur yang menarik, Shopee menawarkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi konsumen dan penjual. Dengan fokus pada mobile e-commerce, Shopee memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi melalui aplikasi seluler, menjadikan lebih praktis dan aksesibel. Sebagai platform yang dirancang untuk memberikan pengalaman berbelanja yang mudah dan menyenangkan, Shopee menawarkan berbagai fitur inovatif yang membedakan dari pesaing lainnya. Salah satu keunggulan utama Shopee adalah model bisnis yang mengembangkan pendekatan customer to customer atau C2C dan business to customer atau B2C, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi langsung antar penjual dan pembeli serta menyediakan toko resmi merek-merek ternama melalui Shopee Mall. Selanjutnya adalah analisis SWOT Strengths. Shopee melakukan platform yang ramah pengguna, cakupan pasar luas di Asia Tenggara dan Taiwan, serta logistik terintegrasi melalui Shopee Express, strategi pemasaran agresif dengan diskon besar, dan kolaborasi influencer, meningkatkan visibilitas, beragam metode pembayaran termasuk Shopee dan COD, mempermudah transaksi, dan selanjutnya adalah weakness. Shopee menghadapi persaingan ketat dengan platform lain seperti Lazada dan Tokopedia. Ketergantungan pada promo membuat margin keuntungan kecil, sementara masalah kepercayaan terhadap penjual pihak ketiga dan biaya operasional tinggi menjadi tantangan utama. Selanjutnya adalah opportunity. Pertumbuhan e-commerce dan penetrasi internet memberikan peluang besar. Shopee dapat memperluas pasar di luar Asia Tenggara, memanfaatkan teknologi seperti AI untuk meningkatkan layanan, mengembangkan layanan fintech seperti Shopee. Selanjutnya adalah threat. Persaingan semakin ketat, sementara perubahan regulasi pemerintah dan isu keamanan data dapat mengancam operasional. Fluktuasi ekonomi dan perubahan preferensi konsumen juga dapat mempengaruhi perjualan dan pangsa pasar Shopee. Selanjutnya adalah analisis pastel. Yang pertama adalah politikal. Shopee harus mematuhi kebijakan e-commerce, pajak, dan perlindungan konsumen yang berada di tiap negara. Stabilitas politik mempengaruhi distribusi dan investasi, sementara dukungan pemerintah terhadap e-commerce memberi keuntungan terutama untuk UMKM digital. Selanjutnya yang kedua adalah ekonomik. Shopee diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia Tenggara yang menyebabkan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong lebih banyak transaksi online. Namun, fluktuasi nilai tukar mata uang antar negara dapat mempengaruhi biaya operasional dan harga barang, terutama dalam transaksi lintas batas. Selain itu, faktor-faktor ekonomi seperti inflasi dan kenaikan suku bunga dapat mengurangi daya beli konsumen, yang pada gilirannya mempengaruhi volume penjualan dan permintaan barang di platform Shopee. Kemasan daur ulang dan mengurangi dampak lingkungan dari proses logistik. Operasi pengiriman barang yang intensif dapat menghasilkan emisi karbon, sehingga perusahaan perlu mencari solusi logistik yang lebih berkelanjutan
seperti transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, beberapa negara menerapkan regulasi lingkungan yang mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan proses pengemasan dan distribusi barang agar lebih ramah lingkungan. Yang keenam, ada legal, yaitu Shopee harus mematuhi berbagai peraturan e-commerce yang berlaku tiap negara, termasuk pajak, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual untuk melindungi merek dan produk yang dijual. Selain itu, perusahaan harus mematuhi hukum perlindungan konsumen yang mengatur transportasi harga, kualitas produk, dan layanan pelanggan. Kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menghindari potensi masalah hukum di masa depan. Kemudian ada analisis 5 factors. Yang pertama, ancaman masuknya pendatang baru. Shopee menghadapi ancaman rendah dari pendatang baru karena biaya masuk yang tinggi dalam industri e-commerce yang melibatkan infrastruktur logistik yang kompleks, pengembangan teknologi, dan pemasaran yang besar. Meskipun ada potensi pemain baru seperti platform lokal atau internasional, Shopee sudah memiliki keunggulan kompetitif dengan basis pengguna yang besar, ekosistem yang matang, dan dukungan dari induk perusahaan C Group. Yang kedua, ada daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok di Shopee relatif rendah karena platform ini menghubungkan banyak penjual dari berbagai sektor dan wilayah. Shopee memiliki banyak pilihan produk yang dapat dipilih dari berbagai pemasok, sehingga pemasok individu tidak memiliki kontrol besar atas harga atau keputusan pembelian. Namun, pemasok dengan produk unik atau merek terkenal mungkin memiliki daya tawar lebih tinggi. Yang ketiga, ada daya tawar pembeli. Pembeli di Shopee memiliki daya tawar tinggi karena mereka dapat dengan mudah membandingkan harga, produk, dan ulasan antar penjual. Persaingan yang ketat antar penjual di platform memungkinkan konsumen untuk memilih yang terbaik, baik dari segi harga maupun kualitas. Shopee harus terus menawarkan pengalaman berbelanja yang memuaskan, termasuk kebijakan pengembalian barang dan layanan pelanggan yang baik untuk mempertahankan loyalitas pengguna. Selanjutnya, ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti cukup tinggi karena banyaknya alternatif belanja online yang tersedia, baik itu platform e-commerce besar lainnya seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan platform internasional seperti Amazon. Selain itu, toko fisik dan penjual lokal juga menawarkan produk yang serupa. Shopee harus terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen agar tetap kompetitif. Lalu selanjutnya ada persaingan industri. Persaingan di industri e-commerce sangat tinggi, dengan Shopee bersaing langsung dengan pemain besar seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Amazon di beberapa negara. Persaingan ini mendorong Shopee untuk terus meningkatkan layanannya, menawarkan diskon, promosi, dan memperkuat ekosistemnya agar tetap menarik bagi konsumen dan penjual. Selain itu, faktor seperti kecepatan pengiriman dan kemudahan bertransaksi menjadi titik persaingan utama di pasar ini. Selanjutnya ada analisis Evrio. Yang pertama yaitu value atau nilai. Shopee menawarkan layanan yang bernilai tinggi bagi pelanggan melalui fitur-fitur seperti yang termuka yang mudah digunakan, promo menarik, diskon dan gratis ongkir, serta metode pembayaran yang beragam. Hal ini memberikan nilai tambah yang signifikan, terutama bagi konsumen di wilayah Asia Tenggara yang sensitif terhadap harga yang membutuhkan akses belanja yang nyaman. Kedua, rarity atau keunikan. Shopee memiliki keunikan dalam strategi pemasaran yang agresif, seperti kampanye flash sale 11-11, 12-12, yang sukses menciptakan momen belanja besar-besaran. Selain itu, integrasi ShopeePay sebagai alat pembayaran digital menambah daya tarik platform, terutama di pasar berkembang walaupun ada pesaing.
Kombinasi fitur dan strategi ini cukup unik pasar e-commerce Asia Tenggara. Selanjutnya, imitability atau sulit ditiru. Meskipun fitur seperti gratis ongkir atau kampanye diskon dapat diikuti oleh kompetitor, Shopee memiliki keunggulan dalam operasi, sistem logistik terintegrasi, dan pemahaman mendalam tentang pasar lokal. Investasi besar dalam teknologi logistik dan branding juga membuat ini sulit sepenuhnya ditiru oleh baru tanpa biaya besar. Organisasi. Shopee diorganisasikan dengan baik untuk memanfaatkan sumber dayanya. Mereka memiliki infrastruktur logistik yang kreatif dan teknologi berbasis data untuk menganalisis perilaku konsumen. Selain itu, Shopee terus berinovasi dengan memperluas layanan seperti ShopeePay dan ShopeeLater yang mendukung ekosistem e-commerce mereka. Selanjutnya ada analisis ANSOP. Yang pertama, market penetration atau peningkatan pasar. Shopee meningkatkan pangsa pasar dengan menawarkan promosi, diskon, dan cashback yang menarik, serta mengimplementasikan program loyalitas seperti Shopee Coins untuk mendorong pembelian berulang, sambil meningkatkan visibilitas melalui iklan digital, influencer, dan kampanye media sosial. Lalu selanjutnya ada market development atau pengembangan pasar. Shopee mengembangkan pasar dengan memperluas operasinya ke berbagai negara di Asia Tenggara dan Taiwan, memfokuskan upaya pada segmen pasar baru seperti bisnis kecil dan menengah, serta menjalin kolaborasi dengan merek lokal untuk menarik pelanggan baru. Analisis ANSOP yang ketiga yaitu adalah product development atau pengembangan produk. Shopee fokus pada pengembangan produk baru dengan memperkenalkan fitur-fitur seperti live streaming, sistem pembayaran yang lebih cepat, dan juga pengiriman yang lebih efisien, serta diversifikasi kategori produk untuk mencakup makanan, kosmetik, dan juga kebutuhan sehari-hari. Yang keempat yaitu adalah diversification. Shopee mengimplementasikan strategi diversifikasi dengan meluncurkan ShopeePay untuk memfasilitasi transaksi online dan offline, memperluas ke sektor logistik dan pengiriman melalui akuisisi atau kemitraan, serta membangun ekosistem dengan memperkenalkan layanan baru seperti ShopeeFood dan ShopeeGame. Selanjutnya, yaitu ada strategi pemasaran dan implementasinya. Yang pertama, promosi dan diskon besar-besaran. Shopee secara rutin mengadakan kampanye besar seperti 11.11 Big Sale dan menawarkan diskon besar, gratis ongkir, dan cashback. Kampanye ini yang untuk menarik perhatian pelanggan, terutama mereka yang sensitif terhadap harga. Promosi ini juga didukung oleh pelaksanaan yang terintegrasi lintas platform, termasuk iklan televisi, media sosial, dan notifikasi aplikasi. Strategi ini berhasil menciptakan hype yang besar, menarik jutaan pengguna untuk berbelanja selama periode tertentu. Yang kedua, yaitu adalah kolaborasi dengan influencer dan selebriti. Influencer, Shopee memanfaatkan kekuatan selebriti dan influencer untuk memperkuat visibilitas mereka. Contohnya, Shopee menggandeng Blackpink dan juga Cristiano Ronaldo sebagai brand ambassador, sehingga meningkatkan daya tarik platform terutama di kalangan generasi muda. Implementasi strategi ini dilakukan dengan melibatkan influencer lokal dan global yang mempromosikan produk Shopee melalui konten kreatif seperti ulasan, tutorial, atau video pendek di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Yang ketiga yaitu pemasaran digital dan media sosial. Shopee menggunakan strategi pemasaran digital yang agresif dengan memanfaatkan platform seperti Google Ads, Facebook Ads, dan TikTok Ads. Strategi ini memungkinkan Shopee menjangkau audiens yang lebih luas, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Shopee juga mengoptimalkan search engine marketing untuk memastikan platform mudah ditemukan oleh pengguna baru. Selain itu, konten di media sosial seperti Instagram dan Facebook dirancang dengan kreatif untuk menarik perhatian pelanggan, termasuk melalui pengumuman promosi video interaktif. Yang keempat,
yaitu adalah pemanfaatan teknologi berbasis AI dan data. Shopee menggunakan teknologi AI dan big data untuk menganalisis perilaku konsumen dan produk yang relevan. Teknologi ini memungkinkan belanja yang lebih personal, di mana pengguna merasa bahwa platform memahami kebutuhan mereka. Implementasi ini juga membantu Shopee meningkatkan efektivitas pemasaran seperti menyasar pengguna dengan iklan yang sesuai dengan preferensi mereka. Yang kelima yaitu pengembangan layanan vintage. Shopee mengintegrasikan layanan pengembangan digital seperti ShopeePay dan ShopeePay Later untuk mendukung transaksi yang lebih mudah dan cepat. ShopeePay tidak hanya digunakan untuk belanja di platform, tetapi juga diperluaskan ke merchant offline. Sementara ShopeePay Later memberikan opsi cicilan tanpa kartu kredit, menarik lebih banyak pengguna, promosi cashback yang ditawarkan. ShopeePay juga membantu meningkatkan loyalitas pengguna terhadap platform. Yang keenam yaitu program loyalitas dan gamifikasi. Shopee mengimplementasikan program loyalitas melalui Shopee Coins, di mana pengguna dapat mengumpulkan koin dari pembelian atau aktivitas di aplikasi dan menukarnya dengan diskon. Selain itu, fitur gamifikasi seperti Shopee Farm, Shopee Quiz, dan Shopee Games lainnya dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna sehingga mereka tetap aktif dan terus menggunakan aplikasi Shopee. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.